Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, pada kesempatan kali ini saya Salihuddin SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bola Mongondo Selatan. Hari ini saya senang sekali bisa bersama dengan Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Harun Spagaya, selaku pimpinan di instansi saya sekarang berada ketika melaksanakan program guru penggerak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mungkin mewawancarai beliau terkait dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sesuai dengan demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 modul calon guru penggerak. Mungkin saya akan mulai untuk berdiskusi dan mewawancara bersama dengan Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum Pak, dan selamat pagi Pak. Baik, Gimana Pak kabarnya hari ini? ya alhamdulillah baik. Iya Pak. Baik Pak, untuk sesi pertama ini Pak, jadi saya mungkin akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang biasa dilakukan di sekolah ini. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama Pak yang mungkin saya ajukan adalah, nah selama ini ketika Bapak memimpin di SMP Negeri Seneng Bayuga ataupun di sekolah lain, nah tentu ada banyak kasus Pak, dilema etika atau bujukan moral yang mungkin didapati selama menjabat. Nah, kira-kira Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Nah, terima kasih atas kesempatan. Nah, untuk mengidentifikasi setiap kasus yang ada di sekolah ini, itu saya melakukan observasi secara langsung. Kemudian yang kedua, melakukan wawancara, baik itu kepada guru maupun kepada siswa, untuk melihat seberapa besar atau sejauh mana kasus-kasus yang nantinya dialami oleh guru maupun siswa tapi tertutup untuk kepala sekolah. Barangkali itu lewat serpas wawancara itu. Berarti ada dua yang Bapak lakukan, yaitu pertama observasi, kemudian yang kedua adalah wawancara. Nah, dari ketika Bapak melakukan misalnya observasi dan wawancara, itu kan biasa ada muncul Pak dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kira bagaimana Bapak mengambil keputusan pada saat itu? Nah, untuk keputusan yang saya ambil karena menghadapi masalah yang kelihatannya dua-dua mempertahankan kebenaran, sehingga di sini saya mengundang guru-guru untuk melakukan diskusi, terutama guru-guru yang terkait yang bisa memecahkan suatu masalah, dan untuk melakukan diskusi. Oke, baik Pak. Jadi kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa jika ada memang dua nilai kebajikan yang saling bertentangan, maka dengan melakukan kegiatan diskusi. Mungkin ada Pak yang bisa Bapak sampaikan, mungkin contohnya selama ini untuk untuk contohnya seperti guru pada saat pembelajaran, barangkali siswa melakukan hal-hal yang kurang menyenangkan guru, sehingganya guru yang bersangkutan bisa saja keluar dari kelas karena tidak bisa menerima. Tapi di sisi lain, siswa ini punya prestasi di mata pelajaran-pelajaran seperti PJOK, sesuai dengan gurunya PJOK, itu merasa senang dengan guru PJOK. Tapi ke guru mata pelajaran yang lain, barangkali ini siswa ini kurang menyenangkan gitu. Sehingga berpikir ada dua sisi nantinya. Untuk mata pelajaran lain mereka tidak terlalu suka untuk menerima, tapi di mata pembelajaran yang lain mereka sangat tenang. Ya, baik Pak, berarti ada dilema di situ Pak yang muncul Pak. Iya. Guru-gurunya juga kemudian harus siap mengajar, di sisi lain siswanya juga harus belajar juga, walaupun memang harus sesuai dengan minat dan bakatnya. Iya. Kemudian Pak, untuk mengatasi persoalan ini, kalau langkah-langkah dan prosedur yang biasa Bapak lakukan seperti apa Pak? Langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengatasi masalah ini, yaitu
dengan melihat kompleksitas daripada kasus. Kemudian menyangkut nilai etika itu sendiri yang mengarah kepada keadilan yang nantinya yang perlu kita perhatikan bersama. Seperti itu. Baik Pak, berarti tadi mengarah kepada kompleksitas Pak ya. Iya. Nah Pak, ada jadwal tertentu Pak untuk melaksanakan itu atau bagaimana? Jadwal tidak dibuatkan jadwal, tergantung daripada kasusnya. Kalau di saat terjadi kasus, di saat itulah ada penanganan. Barangnya tidak bisa berlarut-larut. Kalau berlarut-larut barangkali akan muncul masalah baru lagi. Iya betul Pak, sepakat itu Pak. Jadi memang jadwalnya tidak menentu Pak ya, menentu ya. Jadi dilihat dari kasusnya harus diselesaikan cepat mungkin. Oke baik Pak. Nah ketika Bapak mungkin menyelesaikan kasus tersebut Pak, mungkin ada pihak-pihak yang membantu Pak untuk menyelesaikan itu Pak. Lah pihak-pihak yang membantu ada, yaitu terutama dari hidup dekat ya, karena memang setiap persoalan ya pasti akan masuk kepada guru BK. Sehingga ada kasus-kasus yang dirasa agak rumit untuk dipecahkan sendiri, pasti diundang guru BK untuk bisa sama-sama diskusi memecahkan masalah atau kasus tersebut. Berarti memang pelibatan guru ya Pak, guru BK ya, guru BK. Ya, karena walau bagaimanapun guru BK juga paham juga tentang keadaan murid Pak. Baik Pak, dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan tadi ini Pak, menurut Bapak langkah-langkah atau prosedur yang dari awal yang kemudian Bapak sampaikan itu pembelajaran apa yang bisa dipetik Pak dari kasus-kasus yang ada sebelumnya? Terima kasih untuk hal-hal yang bisa dipetik dari pemecahan masalah, yaitu kita bisa belajar jadi kritis dalam menanggapi masalah. Kemudian yang berikutnya, prinsip keadilan kita harus junjung tinggi, jangan sampai akan ada kesan yang tidak artinya tidak seseorang misalnya dua kasus, seseorang yang berhadapan nanti dengan kita itu merasa tidak puas dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian yang terakhirnya ini pembelajaran tentang bagaimana menangani setiap kasus-kasus yang ada di sekolah. Terima kasih. Baik Pak, jadi dari apa yang Bapak sampaikan itu juga menjadi pembelajaran bagi saya tentang pengambilan keputusan. Dari yang pertama Bapak sampaikan tentang dilihat dari kasus dilema etikanya, dari nilai-nilainya, kemudian ada kompleksitasnya tadi. Insya Allah jadi pembelajaran bagi saya juga pribadi untuk belajar banyak dari Bapak untuk mengenai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya pikir Pak demikian wawancara kali ini dengan Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Harmos Pakaya SPD. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak sudah menerima saya untuk melakukan wawancara. Saya tutup wawancara kali ini dengan Bapak Kepala Sekolah